Oke, selamat malam, kembali kita di channel Bicara Apa Aja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Presiden Prabowo akhirnya mengetuk palu kenaikan PPN 12% tadi malam bersama bendaharanya Ibu Sri Mulyani. Hal ini menjawab keraguan dari beberapa masyarakat atau kekhawatiran masyarakat akan barang-barang apa saja yang dikenai PPN 12% ini. Karena sudah digembar-gembor oleh media, baik medsos maupun media berita di mana-mana, akan kesimpang siuran mengenai barang-barang apa saja yang dikenai PPN 12% ini. Dalam pernyataan beliau menyampaikan bahwa masyarakat jangan khawatir, jangan merasa gelisah akan kenaikan PPN 12% ini. Karena PPN 12% ini menyasar kepada barang-barang mewah ataupun jasa-jasa yang bukan digunakan oleh kelompok masyarakat berpendapatan menengah maupun berpendapatan rendah. Nah, jadi artinya di sini PPN 12% ini akan dikenai barang-barang dan jasa yang sering digunakan oleh masyarakat yang berpendapatan ekonomi menengah ke atas. Nah, hal ini bertujuan agar menjaga daya beli masyarakat di era yang penuh tantangan ini, apalagi di luar negeri sedang mengalami tantangan peperangan di mana-mana. Hal inilah yang membuat Presiden Prabowo itu memikirkan pajak apa yang akan dikenai di tahun 2025 ini. Jadi barang-barang khusus dan jasa yang tergolong mewah itu akan dikenai PPN 12% ini. Setelah Presiden Prabowo membuka konferensi pers mengenai kenaikan PPN 12% ini, dilanjutkan oleh Bendahara Negara yaitu Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa sebelum dikenai barang mewah, barang-barang yang dikenai PPN 12% itu adalah bukan termasuk yang barang mewah, ya. Jadi barang-barang yang lain juga akan dikenai. Lalu akhirnya Presiden Prabowo mempertimbangkan kenaikan pajak 12% ini hanya untuk barang mewah, sehingga masyarakat tidak merasa khawatir, tidak merasa cemas akan kenaikan PPN 12% ini. Bendahara Negara ini menyampaikan bahwa barang-barang yang dikenai PPN 12% itu adalah barang-barang yang digunakan oleh masyarakat berpendapatan menengah ke atas, seperti halnya membeli apartemen, ya, membeli mobil mewah, menggunakan jet pribadi. Lebih jelasnya bisa dilihat di Undang-Undang PMK nomor 15. Ya, itu sudah dijelaskan barang-barang apa saja yang dikenai pajak 12% ini oleh Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan ini. Lalu barang-barang yang tidak dikenai PPN 12% ini tetap sama harganya, ya. Seperti di tahun 2024. Jadi ada barang-barang yang tidak dikenai PPN 12%, malah justru PPN 0%. Seperti sembako, ya, yang memang itu menjadi kebutuhan masyarakat baik berpendapatan ekonomi menengah maupun berpendapatan ekonomi rendah, ya. Jadi barang-barang yang dikecualikan kenaikan PPN 12% ini tidak akan dikenai PPN ini. Nah, jadi artinya masyarakat jangan khawatir dan jangan gelisah, ya, akan gembar-gembor yang disampaikan oleh media, baik medsos, baik berita segala macam. Nah, artinya masyarakat harus melihat, ya, barang-barang apa saja yang dikenai PPN 12% ini, karena Ibu Sri Mulyani ini akan memperbarui Undang-Undang PMK ini, ya, agar bisa tahu barang-barang apa saja yang dikenai PPN 12% ini. Nah, itu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan. Nah, menurut saya pribadi kenaikan PPN 12% ini akan ada imbasnya juga, ya, terhadap masyarakat yang berpendapatan ekonomi menengah maupun ekonomi rendah, ya. Karena apa? Karena ya pasti akan ada kenaikan barang, ya, walaupun itu di luar dari penetapan pemerintah sendiri. Karena akan menjadi sebuah kesimpang siuran, ya. Karena apa? Karena mungkin para pedagang ini menganggap barang-barang PPN 12% ini dikenai barang-barang yang bukan barang mewah. Akhirnya mereka pun juga ikut menaikkan walaupun pemerintah tidak ada memungut pajak kepada pedagang-pedagang ini. Nah, jadi untuk pedagang-pedagang jangan memberikan PPN 12% ini kepada masyarakat, ya. Jadi para pengusaha-pengusaha yang bisa bilang omsetnya itu di 500 juta ke bawah itu jangan kenakan masyarakat PPN 12%. Nah, jadi tetap sama harganya seperti tahun 2024. Ya, seperti halnya warung, toko-toko kecil. Nah, jadi jangan sampai membebankan masyarakat dengan mengenakan PPN. Karena pemerintah tidak akan memberikan PPN 12% kepada
UMKM kecil itu ya hanya saja dikenakan barang-barang khusus saja yang sudah diatur dalam Undang-Undang PMK nomor 15 ya. Masyarakat jangan sampai tidak membaca lebih dalam ya barang-barang apa saja yang dikenakan PPN 12%. Jadi kita mesti pintar ya mencermati keputusan-keputusan yang diberikan oleh Presiden maupun Menteri Keuangan ini. Jadi memang sudah ada sasaran-sasaran yang dikenakan PPN 12% ini ya, apalagi barang-barang yang sudah dikategorikan. Nah, sebelumnya kan seperti sabun, sampo, dan lain-lain itu dikenakan PPN 12%. Tetapi karena pertimbangan Presiden ya melihat situasi negara saat ini ya sedang dipengaruhi, sedang digembar-gembor mengenai kenaikan PPN 12% ini, akhirnya mempengaruhi emosi mereka sehingga mereka merasa kesal dengan kenaikan PPN 12% ini. Apalagi negara kita ini hanya bersumber pada pajak. Jadi pendapatan terbesar negara kita ini yaitu pajak. Jadi yang lain itu tidak bisa mendongkrak kenaikan pendapatan negara. Nah, apalagi subsidi-subsidi itu diberlakukan seperti BPJS Kesehatan, kemudian pengisian bahan bakar ya, itu malah pemerintah yang menyuntik dananya ya dari APBN itu. Nah, jadi ada timbal balik mengenai kenaikan pajak ini yang justru untuk digunakan kepentingan masyarakat. Nah, jadi itu saja ya opini dari saya pribadi. Jika ada yang kurang setuju, kurang berpendapat mengenai apa yang disampaikan oleh saya ya, silakan kita diskusi di bawah ini. Oke, terima kasih. Kita berjumpa pada edisi video-video selanjutnya.